Pemirsa, hujan deras disertai angin dan petir mengguyur kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis sore. Hujan deras yang mengguyur kota Bekasi menyebabkan sejumlah ruas jalan tergenang. Hal tersebut membuat para pengendara harus ekstra hati-hati ketika melintas. Banjir parah. Ya. Sementara itu di sejumlah titik di kawasan Pondok Gede juga banjir, namun pada Kamis malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat banjir berangsur surut. Akibat hujan deras disertai angin yang melanda, banjir juga mengendangi permukiman warga. Sementara itu di Jalan Baru Underpass Duren Jaya Bekasi Timur, genangan air menutup jalan hingga pengendara tak bisa melintas. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan meminta klarifikasi kepada 27 perusahaan terkait banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan klarifikasi tersebut dilakukan Satgas PKH sebagai bagian dari investigasi awal untuk menelusuri kemungkinan aktivitas usaha terhadap bencana. Ia juga mengungkap berdasar hasil klarifikasi serta analisis Pusat Riset Interdisipliner ITB, Satgas PKH menemukan korelasi kuat antara banjir bandang dan alih fungsi lahan di daerah aliran sungai. Terkait hal tersebut, Satgas PKH merekomendasikan investigasi lanjutan kepada seluruh subjek hukum yang dicurigai, baik perusahaan maupun perorangan. Keterkaitan dengan bencana banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Satgas PKH telah melakukan identifikasi dengan temuan yakni sejumlah besar entitas korporasi dan perorangan terindikasi kontribusi terhadap bencana bandang, dan Satgas PKH telah melakukan klarifikasi terhadap 27 perusahaan yang tersebar di 3 provinsi tersebut. Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Satgas PKH dan hasil analisa Pusat Riset Interdisipliner ITB, diperoleh temuan terdapat korelasi kuat bahwa bencana banjir besar di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan terarah pada alih fungsi lahan yang masif di hulu sungai daerah aliran sungai yang bertemu dengan curah hujan yang tinggi, sehingga dampak hilangnya tutupan vegetasi di hulu daerah aliran sungai yang menyebabkan daya serap tanah berkurang. Aliran air permukaan meningkat tajam, hujan ekstrim, dan banjir bandang akibat volume air meluber ke permukaan. Pemirsa, TNI bersama pemerintah pusat dan daerah membangun hunian sementara pasca bencana banjir dan longsor di PD Jaya Aceh. Pembangunan hunian sementara ini bertujuan memberikan tempat tinggal sementara yang layak dan aman bagi masyarakat korban bencana. Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodam Iskandar Muda bersama pemerintah pusat dan daerah terus mempercepat rehabilitasi pasca bencana banjir dan tanah longsor di PD Jaya, Aceh. Salah satunya melalui pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor. Pembangunan huntara bertujuan memberikan tempat tinggal sementara yang layak, aman, dan manusiawi bagi masyarakat korban bencana selama masa transisi sebelum hunian tetap dibangun. Pekerjaan dilakukan oleh personel gabungan Yonzipur 16 dan Zeni Kodam Iskandar Muda dengan progres mencapai sekitar 50% dan ditargetkan selesai pada Desember 2025. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI diharapkan mampu mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak secara aman dan tepat sasaran. Pemirsa, militer Israel kembali melakukan operasi skala besar di Yerusalem Utara yang menyebabkan 24 orang terluka. Sementara itu, Netanyahu menegaskan Israel akan kembali melanjutkan operasi militer di Gaza, Lebanon, dan juga Suriah. Pasukan Israel melakukan operasi militer skala besar di kamp pengungsi Kalandia dan kota Kafar Aqab di Yerusalem Utara pada hari Selasa.
Pasukan Israel mengepung wilayah Kalandia dan menutup pos pemeriksaan militer Kalandia serta menyita barang dagangan di Kafr Akob. Pasukan juga terlihat memasang barikade untuk memblokir jalan serta membakar ban yang ditinggalkan oleh warga setempat. 24 warga sipil dilaporkan terluka, 3 orang terkena tembakan langsung, 3 terkena peluru karet, 1 terluka dalam penyerangan, dan 17 lainnya menderita akibat menghirup gas air mata. Sementara di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan kembali melanjutkan operasi militer di Gaza, Lebanon, dan Suriah. היום חווינו שוב התקפה שלו, והוא אומר בריש גלי, אין לו שום כוונה להתפרק מהנשק. בניגוד גמור לתוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. אנחנו נגיב בהתאם. מדינת ישראל יצאה ממלחמת התקומה שהיא חזקה מאי פעם. ביססנו את מעמדנו כמעצמה אזורית, בתחומים מסוימים כמעצמה עולמית, והדבר הזה מקרב אלינו מדינות רבות אחרות. Diketahui sedikitnya 1.039 warga Palestina tewas akibat serangan Israel selama gencatan senjata berlangsung. Pemirsa, 2 polisi tewas dalam ledakan di Moskow, Rusia. Insiden ini terjadi di dekat TKP bom mobil yang menewaskan maksud kami Jenderal top Rusia pada hari Senin lalu. Dua ledakan mematikan mengguncang Moskow, Rusia dalam 1 pekan. Terbaru, 3 orang tewas dalam insiden ledakan yang terjadi pada Selasa malam waktu setempat. Lokasi ledakan tersebut dilaporkan tak jauh dari TKP bom mobil yang menewaskan Jenderal top Rusia Vanil Sarforov hari Senin lalu. Otoritas Rusia melaporkan 2 orang petugas kepolisian menjadi korban tewas karena ledakan, sementara 1 korban jiwa lainnya diduga merupakan pelaku. Sebelumnya pada Senin 22 Desember 2025, seorang jenderal senior Rusia Letjen Vanil Sarforov tewas dalam ledakan bom mobil. Para penyidik mendalami beberapa kemungkinan terkait ledakan ini, termasuk kemungkinan kejahatan ini didalangi oleh intelijen Ukraina. Diketahui ledakan bom mobil yang menewaskan petinggi militer Rusia bukan yang pertama kalinya terjadi. Meski demikian, otoritas Rusia menyatakan tim penyidik masih mengusut apakah Ukraina terlibat dalam pengeboman tersebut. Pemirsa, Paus Leo ke-14 memimpin misa malam Natal di Basilika Santo Petrus pada Rabu malam waktu setempat. Hal ini menandai Natal pertamanya sejak terpilih menjadi Paus. Sekitar 6.000 umat menghadiri misa malam Natal di dalam Basilika Santo Petrus dan diperkirakan 5.000 orang berkumpul di lapangan Santo Petrus meski hujan deras. Misa malam Natal dipimpin oleh Paus Leo ke-14 yang menandai Natal pertamanya sejak terpilih menjadi Paus. Nampak paduan suara para pendeta dan umat menyambut kedatangan Paus Leo ke-14 di dalam Basilika Santo Petrus. Misa secara resmi dimulai ketika Paus Leo menyingkap patung bayi Yesus sebelum membawanya ke adegan kelahiran Yesus, di mana ia berhenti sejenak untuk berdoa. Dalam khotbahnya, Paus Leo berpesan kepada umat untuk menghormati dan melindungi setiap kehidupan manusia, termasuk para migran dan mereka yang paling rentan. Perayaan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda Natal Vatikan yang meliputi misa vigili malam Natal, misa pagi Natal, dan berkat Urbi et Orbi tradisional yang diberikan pada hari Natal. Pemirsa, perayaan Natal kembali digelar di kota Bethlehem, tepi barat setelah terhenti selama 2 tahun akibat perang Israel-Hamas di Gaza. Gencatan senjata ini membawa kembali secercah harapan bagi warga Palestina. Perayaan Natal di tanah kelahiran Yesus Kristus, kota Bethlehem tepi barat Palestina kembali digelar usai terhenti selama 2 tahun akibat perang Israel-Hamas di Gaza. Ribuan warga Palestina memadati Menger Square di pusat kota Bethlehem untuk melakukan rangkaian ibadah Natal yang dipimpin oleh Patriark Latin Yerusalem Kardinal Pierbattista Pizzaballa. Perayaan Natal turut dimeriahkan oleh barisan